Salam sehat, salam berbagi buat kita semua. Halo sahabat Erla Z, ketemu lagi nih barengan saya Dani di podcast Erla Z Charity. Ini adalah perdana Erla Z Charity membuat program sosialisasi digital melalui podcast. Kali ini kita akan banyak cerita dan ngobrolin banyak hal tentang Yayasan Erla Global Charity. Tentunya saya nggak sendiri karena saya sudah ditemani oleh orang yang membidani yayasan ini. Beliau juga selaku Ketua Umum yaitu Pak Erin Hendrian. Apa kabar Pak Erin? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mas Dani dan keluarga? Alhamdulillah sehat dan terus semangat Sehat, ya? Pak. Alhamdulillah. Sahabat Erla Z, pasti udah penasaran kan sama apa yang mau kita bahas. So, tetap pantengin terus channel YouTube Erla Z Charity TV dan jangan lupa follow, like, and subscribe-nya. Oke Pak Erin, Ya. ngobrolin tentang Yayasan Rahmatan dan Alamin, Jakarta Timur, saya pribadi sudah mengenal yayasan sejak tahun 2009. Berkaitan dengan itu, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran atau refleksi perjalanan selama 20 tahun memimpin lembaga tersebut. Baik Mas Dani, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang Yayasan Rahmatan lil Alamin Jakarta Timur itu berdiri sejak tahun 2005. Oh, 2000. Jadi sampai saat ini tahun 2025 ya, berarti sudah hampir 20 tahun. 20 tahun lebih ya. Siap. Karena 8 April kemarin pasnya. 20 tahun. Iya. Sudah 10 tahun. Jadi kalau tadi bicara merefleksi perjalanan Yayasan Rahmatan lil Alamin Jakarta Timur, itu melewati suka dan duka. Ada sukanya ya banyak dukanya juga. Ya. Karena kami sebagai pimpinan di yayasan ini, memang sejak awal, sejak berdirinya, karena saya juga sebagai pendiri, artinya merasakan bagaimana tata kelola yayasan ini sejak awal berdirinya sampai sekarang. Iya. Tentu tahun 2005 kami belum menemukan satu tim ya atau satu sumber daya manusia yang bisa diajak kerjasama. Namun sejak tahun 2007 kami menemukan atau berjumpa dengan sahabat-sahabat yang satu pemikiran untuk bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Singkat cerita, sejak tahun 2007 lah kami mulai mengembangkan diri dengan berbagai program, dan dalam perjalanannya kami berjumpa atau menemukan sosok-sosok seseorang yang bisa diajak kerjasama gitu, dengan para donatur, dengan para tenaga pendidikan, tenaga konsultan. Kemudian juga saat ini kami juga memberdayakan sumber daya manusia milenial atau Gen Z gitu ya, atau Gen Z gitu ya. Ya tentu melalui digital inilah diharapkan peran generasi muda yang sangat masif di yayasan ini menjadikan yayasan ke depan semoga menjadi lebih baik di tangan generasi muda. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Erin. Luar biasa ya, berarti memang ini transformasi boleh dibilang Pak ya? Betul ya. Transformasi dari 10 tahun awal ya, lembaga yang Pak Erin dirikan ini istilahnya memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Ya. Hari ini sudah merekrut generasi-generasi berikutnya. Ya, berarti ini tahap kedua Pak ya? Ya. Ya, luar biasa. Ya. Hingga sampai saat ini berapa Pak jumlah anak yatim dan duafa binaan Erla Z Charity itu sendiri? Ya, kalau melihat data ya, memang data ini sangat berubah-berubah setiap tahun karena binaan yayasan kami ini kan paling tinggi usianya itu usia SMA. Tapi kami merekrut atau membina itu di usia SMP. Oke. Gitu.
Jadi kalau di total memang lebih dari 1.000 yatim, atau mungkin 1.000. tepatnya update terakhir ini 1.020. Dan duafanya atau masyarakat prasejahteranya itu lebih kurang ada 400 orang yang tersebar di beberapa wilayah binaan yayasan. Jadi bukan hanya Jakarta ya Pak ya? Bukan hanya Jakarta. Wah, Jadi di luar Jakarta, Sumatera, Pulau Jawa, itu ada semua. Sampai luar pulau? Ya, Sumatera, Lampung. Luar biasa perkembangannya. Ini berarti yang dilalui selama 20 tahun berjalan Iya, ini Pak ya? betul. Perjalanan 20 tahun tentunya sangat panjang Pak Erin. Tapi ada satu hal yang menjadikan Erla Z ini sangat berbeda, yaitu implementasi ISO dan keuangannya diaudit oleh kantor akuntan publik. Ya. Nah, mulai dari kapan sih Pak Erla Z itu mulai mengimplementasikan hal-hal tersebut Pak? Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Dani ya, jadi awalnya yayasan ini diaudit, sebenarnya boleh dibilang kami tidak punya rencana. Di unsur pengurusnya nggak punya rencana untuk ISO. Tapi di sekitar tahun 2010 itu ada donatur, seorang konsultan manajemen yang mendonasikan kemampuannya, mewakafkan ilmunya kepada yayasan untuk mentraining, untuk mentraining para sumber daya manusia yang ada di yayasan. Akhirnya kami 7 bulan sebelum sertifikasi ISO kami di training, dididik, dibina, dibimbing oleh konsultan keuangan, yang akhirnya pada tahun 2011 alhamdulillah yayasan mendapatkan sertifikasi ISO. Begitu juga untuk public trust ya. Untuk bagaimana kita mempertanggungjawabkan keuangan kepada masyarakat, maka sejak 2019 untuk masa audit tahun buku 2018 sampai saat ini kami melibatkan kantor akuntan publik profesional. Jadi seperti itu. Jadi akuntabilitasnya itu terjamin Pak ya? Betul. Dan memang sejak awal Yayasan Rahmatan ini tidak hanya mendapatkan berkah donasi aja Pak, tapi berkah tadi itu ya, sistem manajemen yang akhirnya bisa diaplikasikan di yayasan itu sendiri. Ya, karena walau bagaimana sistem atau tata kelola ini sangat penting untuk keberlanjutan selanjutnya. Kalau gini Pak, hari ini ada informasi tentang perubahan nama yang ingin digaungkan oleh Yayasan Rahmatan Lil Alamin, yaitu sebuah branding tentang Erla Z Charity. Boleh Pak dikulik sedikit atau dijelaskan kepada kami apa bedanya Erla Z Charity dengan Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur itu sendiri Pak? Ya, tadi di awal di opening Mas Dani menyatakan atau menyampaikan langsung ya, Erla Global Charity. Mungkin bagi donatur dan masyarakat, loh kok langsung namanya langsung ke yang sudah dirubah gitu ya? Iya, betul. Tidak menceritakan historinya ya? Iya, betul. Baik Mas Dani, saya sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi Erla Z Charity ini adalah sebuah branding, nama branding baru yang di launching sejak tahun 2024 ya, 2024. Kami dari aspek atau segmen sosial ingin menggunakan satu branding seperti korporasi di luar atau corporate ya. Corporate juga punya branding di masyarakat untuk menawarkan produknya. Maka kami di segmen sosial sebagai praktisi sosial juga bagaimana perusahaan di luar sana juga menggunakan nama branding yang diharapkan bisa mudah diakses oleh masyarakat. Maka kami dari aspek sosial pun nggak kalah ini ya, dari sisi tata kelola ya ingin juga dong mengadopsi bagaimana perusahaan luar bisa berkembang. Kami dari sosial juga ingin ikuti beradaptasi dengan pasar gitu. Nah, Erla Z Charity itu adalah salah satu branding Rahmatan Lil Alamin sebagai salah satu cara memasarkan program-program sosial kemanusiaan. Ya, kalau dari Erla Z dan makna, saya pikir kami sudah bersosialisasi nih Mas Dani.
selama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya, sudah bersosialisasi selama 1,5 tahun kepada donatur dan masyarakat. Kemudian tadi berbicara perubahan ya, perubahan nama ya, dari Rahmatan lil Alamin Jakarta Timur menjadi Erla Global Charity. Nah, ini mungkin para donatur masyarakat juga ingin mengetahui kok namanya dirubah. Gitu Butuh ya. penjelasan kayaknya. Butuh penjelasan ya. Padahal orangnya masih sama Pak. Orangnya sama. Iya. Jadi saya sampaikan bahwa dalam sebuah organisasi sebuah hal yang wajar ya, mengikuti perkembangan dan kebutuhan manajemen dan juga kebutuhan organisasi ke depan. Kenapa Rahmatan Alamin Jakarta Timur dirubah? Karena kami melihat nama Rahmatan Alamin ini saking bagus ya, nama ternyata banyak yang memakai. Oke. Sepengetahuan saya, Rahmatan Alamin itu ada di Bogor, ada di Jakarta Selatan, ada di Tangerang, ada juga di Singapura. Cuman belakangnya aja beda. Lembaganya, Nah, namanya sama, setelah lembaganya, maksudnya nama setelah Rahmatan Alamin beda-beda. Sama seperti Jakarta Timur kan, Yayasan Jakarta Timur untuk mengidentikan bahwa pembedanya di situ. Ya, kaitan hal tersebut, maka kami saya terutama ya sebagai ketua umum berpikir ke depan bagaimana nama baru ini bisa dikenal oleh kalangan yang lebih luas lagi, baik Indonesia maupun di luar Indonesia. Maka kami rubah atas kesepakatan pengurus ya, dengan Erla Global Charity. Sebenarnya ada maknanya Mas Dani di situ. Global berarti mendunia atau menyeluruh atau global gitu ya. Dunia ya. Jadi artinya sama, maknanya Rahmatan lil Alamin juga. Erla adalah salah satu kalimat sebutan daripada RLA, Rahmatan lil Alamin. Charity adalah salah satu karakteristik bahwa segmen kami adalah di bidang sosial. Kira-kira penjelasan singkatnya seperti itu. Oke, ini luar biasa banget Pak. Berarti menancapkan langsung ya, ruh tentang Rahmatan lil Alamin itu sendiri di nama yang baru sekarang. Nah terus menurut Pak Erin apa dan pastinya tentunya dengan seluruh stakeholder yang ada di yayasan punya harapan apa nih Pak ke depannya tentang perubahan nama itu sendiri Pak? Ya, jadi dengan perubahan nama ini maka melalui media podcast ini sekaligus sosialisasi ini Mas Dani. Sosialisasi kepada para donatur, kepada masyarakat umum bahwa Yayasan Rahmatan lil Alamin Jakarta Timur sudah berubah nama sejak tanggal 2 Mei 2025. Yang semula Yayasan Rahmatan lil Alamin Jakarta Timur berubah menjadi Yayasan Erla Global Charity. Tadi maknanya sudah disampaikan bahwa untuk pengembangan secara global menjawab dinamika perkembangan dunia yang serba global, yang serba mendunia. Kami khawatirkan kalau nanti nama yang sudah ada ya sebelum dirubah Rahmatan lil Alamin Jakarta Timur nanti punya cabang di luar negeri, punya cabang di mana masih ada Jakarta Timurnya. Jadi agak lokal gitu ya, agak lokal. Maka dengan Erla Global Charity itu lebih global, insya Allah lebih diterima oleh masyarakat. Dan juga ini sebagai sosialisasi mungkin untuk para donatur, masyarakat umum, kedepannya Erla Global Charity akan menjadi satu lembaga sosial yang menggantikan nama Yayasan Rahmatan lil Alamin Jakarta Timur. Nanti dari sisi perubahan ini ada dampaknya Mas Dani. Contoh untuk perubahan nama rekening bank. Ya, karena selama ini kan rekening bank masih Rahmatan lil Alamin Jakarta Timur. Maka kami lagi proses sosialisasi 3 bulan ke depan.
Sekarang nih Mei, Juni, Juli. Juli. Insya Allah mulai Agustus 2025 nanti nama rekening bank Yayasan Rahmatan Alamin Jakarta Timur akan berubah menjadi Yayasan Erla Global Charity. Tapi nomor rekeningnya sama. Oke. Jadi, Hanya namanya saja. jadi kalau misalnya nanti sahabat Erla Jet ya, para donatur, ketika mentransfer ya, jangan kaget. Takutnya salah. Kok rekeningnya ini namanya udah berubah. Oke. Nah, jadi jangan betul. kaget, itu hanya berubah nama saja. Kalau nomor rekening nggak berubah. Seperti Jadi, itu. ini justru memperlihatkan bahwa Yayasan Rahmatan Lil Alamin dalam transformasinya 20 tahun udah siap menyediakan wadah yang lebih besar, Pak ya. Betul. Karena dengan bukan hanya perubahan nama, tapi tadi dengan global charity itu berarti harapannya bisa mendunia. Betul. Ya, rekeningnya berarti bisa terima dari seluruh iya, mata uang yang lain iya. juga, Pak. Wah, luar biasa. Jadi sekalian nih Mas Dani dalam forum podcast ini ya, Iya. kami ya atas nama lembaga Erla Global Charity Iya. mengucapkan terima kasih kepada para donatur, masyarakat, para lembaga, instansi yang sudah membantu berkolaborasi dengan yayasan kami. Kami tentunya sangat berterima kasih dan apresiasi atas kepercayaan dari para donatur yang selama ini memberikan donasinya, Iya. baik itu dalam bentuk uang tunai, harta benda, dalam bentuk wakaf, Iya. atau dalam bentuk lainnya. Kebersamaan Bapak Ibu donatur sangat memberikan manfaat untuk lembaga itu sendiri dan untuk penerima manfaat, yaitu anak-anak yatim, duafa, dan masyarakat prasejahtera. Di sekaligus kami sampaikan terima kasih di 20 tahun Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur. Setelah 20 tahun OTW 21 menjadi Erla Global Charity. Erla Global Charity. Ya, seperti itu. Oke, Pak Erin, dalam kacamata Pak Erin sendiri, bagaimana dampak, ini ngomongin kondisi global, Pak ya. Jadi tadi Pak Erin udah menyinggung di awal bagaimana yayasan ini bisa diterima oleh seluruh kalangan dan juga memiliki koneksi di global. Nah, maka saya mau bertanya, Pak, kondisi global saat ini terhadap umat manusia secara umum dan khususnya kepada kalangan bawah itu seperti apa dampaknya dengan kehadiran yayasan ini? Ya, kalau kita lihat ya perkembangan dunia hari ini, kita disuguhkan oleh sebuah pemberitaan-pemberitaan di media sosial. Itu kan banyak pergolakan-pergolakan geopolitik, betul, perang gitu kan, baik perang fisik, perang dagang. Sekarang yang terjadi kalau bicara perang geopolitik, Ukraina, Israel, Palestina gitu ya, macam-macam. Kemudian bicara perang dagang, Amerika, Cina, negara-negara besar lainnya. Itu saya pikir ruang lingkupnya luas. Kita bicara Indonesia hari ini ya. Memang stakeholder pemerintahan sering menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia lagi tidak baik-baik saja hari ini. Pengangguran sudah mulai nampak. Pabrik-pabrik banyak yang mem-PHK karyawannya. Terus bagaimana peran lembaga sosial nih, khususnya kami di Yayasan Erla Global Charity ini menjawab tantangan ya, walaupun itu sebuah challenge ya, sebuah tantangan buat kami. Memang dampak untuk para binaan kami, ya pasti kalau misalnya kondisi global ekonomi tidak baik-baik saja, tentu akan memberikan dampak kepada lembaganya dulu. Iya, betul. Contoh menurunnya donasi. Yang kami lihat ini ada dampak nih Mas Dani. Kondisi global ekonomi sekarang ini ada dampak buat lembaga. Jadi ya tadi ada donatur yang terkena dampak PHK. Mungkin ada donatur juga yang bisnisnya lagi kurang baik-baik saja gitu kan. Akhirnya ya tadi mungkin yang tadinya donasi katakanlah 1 juta menjadi 700, menjadi 500 misal ya. Pasti ada dampak ke lembaga.
Tapi kami tetap semangat bahwa masih banyak orang-orang baik di Indonesia, dan Indonesia terkenal kedermawanannya di dunia. Mudah-mudahan kondisi yang tidak baik-baik saja tetap orang-orang baik tetap memberikan kepercayaannya kepada Erla Global Charity, sehingga masyarakat dalam konteks sosial ini ya, berarti kan anak yatim, duafa, prasejahtera atau kaum duafa tidak terlalu berdampak dengan kehadiran lembaga ini. Harapannya seperti itu, tetap mendapatkan hak-hak yang bisa diterima oleh para penerima manfaat. Jadi begitu. Jadi sambil berdoa juga ya Pak ya, mudah-mudahan kondisi ekonomi dunia pulih dan menjadi baik seperti sedia kala. Iya betul, amin. Lalu Pak Erin, ngomongin tentang kehadiran Erla Global Charity ini sendiri. Apa solusi yang mau ditawarkan Erla Global Charity selaku lembaga sosial dalam menghadapi tantangan global yang hari ini sedang terjadi? Ya tentunya kan banyak program-program yayasan ya, yang selama ini kami publish ya, kami sampaikan kepada para donatur dari program-program sosial, pemberdayaan, program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, wakaf. Wakaf juga banyak macamnya ya, ada wakaf air bersih, wakaf pertanian. Banyak program-program wakaf itu sendiri banyak. Kemudian program-program pemberdayaan juga kami terus mencoba untuk menyampaikan kepada para donatur, karena di di Erla Global Charity itu kan ada dua core bisnis atau dua konsentrasi menjadi program masterpiece gitu, yaitu program yang bersifat kesejahteraan sosial dan yang kedua program pemberdayaan yatim duafa. Kalau kesejahteraan sosial berarti kan turunannya satu program yang langsung dikonsumtif oleh para penerima manfaat dalam bentuk bantuan sandang, ya, pangan, papan belum ya, gitu. Kalau bicara pemberdayaan, kami punya binaan yatim duafa dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi dengan program beasiswa yatim duafa. Banyak program-program lain, dan untuk lebih detailnya bisa diakses Mas Dani melalui media sosial Erla Z. Ada di web, ada di IG, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di YouTube. Itu semua update? Itu semua update. Semua jadi, kegiatan tentang Erla Z Charity selalu diupload di situ? Ada di situ. Jadi melalui podcast mungkin tidak banyak yang disampaikan ya, tapi di jejaring media sosial di networking kita itu sudah terpublish semua kegiatan-kegiatan yayasan. Jadi seperti itu. Iya. Tadi di awal penjelasan Pak Erin tentang bagaimana tim ya bertransformasi melibatkan banyak anak-anak muda. Oh iya. Kita sama-sama tahu Pak Erin bahwa hari ini yang menjadi isu besar, pemerintah juga ya sedang mengelola atau memanage bonus demografi yang katanya anak-anak muda. Ini anak muda akan menjawab Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Cemas. Ada yang bilang gitu Pak. Malah ada juga hashtag tentang Indonesia Gelap versus Indonesia Terang, gitu kan? Karena pasti masyarakat melihat tentang bagaimana usia produktif atau anak-anak muda ini di manage atau diberdayakan. Nah, tahun 2045 Indonesia akan mencapai puncak demografi yang katanya itu adalah bagaimana anak-anak muda usia produktif itu lebih banyak daripada yang non produktif. Langkah strategis apa yang dapat dilakukan lembaga sosial, khususnya Erla Global Charity, dalam menyambut Indonesia Emas 2045? Pak? Ya, jadi baik. Memang isu berkaitan dengan bonus demografi ya, belakangan ini kan sempat disampaikan oleh Wakil Presiden ya, Mas Gibran tentang era bonus demografi yang kalau tidak salah itu akan puncaknya
akan berlangsung dari tahun 2030 sampai 2045. 2045. Ya kami sampaikan dulu karena mungkin untuk masyarakat awam nih Mas Dani, apa sih bonus demografi gitu. Iya. Jangan sampai bonus itu hadiah gitu ya. Sama sih hadiah. Iya. Hadiah pertumbuhan penduduk ya. Nah, Jadi kan kalau saya sampaikan ya untuk masyarakat yang mungkin apa sih sebenarnya bonus demografi itu sendiri. Jadi bonus demografi itu adalah sebuah gambaran fenomena ya sebuah negara yang jumlah penduduk produktifnya lebih besar. lebih banyak dibanding usia tidak produktif, yaitu anak-anak dan orang tua. Jadi, kemudian bagaimana kita kembali kepada peran Erla Global Charity atau Erla Jet Charity ini menghadapi bonus demografi dan menghadapi Indonesia Emas 2045. Tentu kami di Erla Global Charity salah satu lembaga sosial yang meng-hire sumber daya manusia. Kami menginginkan yayasan kami adalah bagian dari pemerintah, mengambil atau membantu peran pemerintah untuk mengatasi usia produktif atau bonus demografi yang sebentar lagi ya Mas Dani ya, 2030 ya. 2030 di Pamatang ya Pak. Ya, pertama di Erla Global Charity atau Erla Jet Charity ini keterlibatan generasi milenial atau Gen Z tadi ya, itu sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Sudah berjalan. Yang dulu kan para senior ya, kepengurusan, para karyawan, para staf itu senior. Nah, 5 tahun terakhir ini sudah mulai ada regenerasi. Semuanya anak muda. Lebih dari 30 anak muda di sini. Wow. Bahkan bisa 50. Dan itu masuk ke struktural intinya ya, masuk ke struktural kepengurusan inti maupun di bagian-bagian di departemen-departemen atau divisi-divisi. Sampai ke tingkat karyawan. Karena kami sangat menyadari usia saya sendiri sudah di atas 50 tahun. Wah. Jadi harus meregenerasikan bagaimana kebermanfaatan Erla Jet Charity itu bisa terus abadi memberikan manfaat untuk masyarakat prasejahtera gitu. Kemudian selain itu kami juga memberdayakan mahasiswa. Ada mahasiswa yang sudah lulus melalui program pendampingan pendidikan sampai S1 bahkan ada S2 itu dikaryakan atau diberdayakan di yayasan di Erla Jet Charity. Ya, kemudian di dalam menyongsong 2045 nih ya, ini sangat menarik sebenarnya. Kami punya program, boleh dibilang gini, kalau bicara konteks negara ini kan luas. Lebih dari 280 juta penduduk Indonesia. Mungkin kami 0,000% ya. Betul. Tadi kan penerima manfaatnya yatim 1020 dan 400. Berarti kan nolnya berapa tuh? Banyak banget. Ya tentu kami ingin memberikan peran pada pemerintah yang mana peran ini paling tidak untuk ruang lingkup binaan atau sivitas daripada Erla Jet Charity ini. Karena walau bagaimana bonus demografi itu kalau tidak diperhitungkan bukan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Memang kalau secara hitung-hitungan realistisnya 2030 Indonesia akan kebanjiran tenaga muda. Betul. Yang kuat-kuat ya. Tapi kalau kualitasnya rendah juga tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Betul. Ya kan, tetap akan menjadi cemas tadi. Iya. Generasi cemas. Generasi cemas itu bahaya banget, Pak. Ya, karena akan menumbuhkan pengangguran baru. Makanya itu kami tidak menginginkan anak-anak binaan kami yatim duafa itu ketika keluar dari asrama setelah lulus kuliah menjadi pengangguran. Penyumbang pengangguran baru. Makanya kami punya program-program yang mungkin perlu disampaikan juga ya di sini ya untuk
nanti kita jelaskan lebih lanjut. Menyongsong 2045 salah satunya clue-nya aja kami mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan. Bagaimana mempersiapkan lahan pertanian, kami juga punya program wakaf pertanian di Karawang. Luar biasa. Kemudian untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, kami juga mempersiapkan Pusdiklatnya atau Pusat Pendidikan dan Latihan Yatim Duafa atau Yatim Preneurship Academy. Wah. Nah, itu menarik, nanti kita lanjut lagi di obrolan kita. Waduh, luar biasa banget ini. Memang selalu menarik Pak ngomongin tentang bonus demografi ini. Karena tadi betul sudah disinggung oleh Pak Erin juga bahwa kalau kita sebagai lembaga yang punya peran ya, kita berperan di mendukung program pemerintah, itu tidak ikut aktif atau ikut serta, maka ya bisa jadi apa yang tadi dikatakan sebagai berkah bisa berubah jadi musibah. Ya, betul Pak ya? Betul. Bisa jadi musibah itu. Bagaimana nanti angka pengangguran baru akan menjadi lonjakan. Maka penting bagi kita masyarakat juga punya kepedulian. Baik kita mendidik anak-anak kita maupun lingkungan sekitar kita kalau menurut saya. Jadi bagaimana anak-anak itu bukan hanya dipersiapkan secara fisik dan pendidikannya, tapi secara mental. Betul. Karena memang yang menjadi tantangan Pak, yang hari ini menjadi banyak kritik kepada anak-anak muda, generasi-generasi milenial ini Pak, soal mental. Betul. Katanya mental anak muda itu mental tempe, gitu. Atau generasi strawberry. Generasi strawberry yang katanya lembek. Iya, gampang nyerah, mudah putus asa. Nah, itu menjadi catatan penting berarti. Mungkin itu bisa menjadi concern juga di Erla Global Charity ke depannya ketika nanti memberdayakan generasi-generasi yang produktif ini, bukan hanya soal pendidikannya, bukan hanya soal fisiknya, tapi mental, karakter. Ini kuat, perlu dibangun. Apalagi kita berbicara global, Pak Erin. Pak Erin berarti harus siap para duta-duta Erla Global Charity ini siap mendunia. Bukan hanya di kawasan Indonesia, tapi juga Asia dan juga benua-benua lain. Seperti itu Pak Erin? Iya, betul. Kita aminkan bareng-bareng. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Oke Pak Erin, salah satu poin penting dalam menyambut Indonesia Emas adalah peningkatan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Sejauh ini adakah program pendidikan RLZ yang selaras dengan peningkatan IPM itu sendiri Pak Erin? Pertama dari sumber daya manusia yang duduk di kepengurusan ya, dan kita kan kalau kami di Erla Global Trade itu kan ada istilahnya departemen, kalau dulu divisi. Departemen ya. Itu untuk para sivitas Erla Charity sendiri kami adakan pembinaan mental, spiritual. Itu dari sisi spiritualnya ya, karena sedikit kami merefleksi perjalanan Erla Global Charity bahwa untuk meningkatkan IPM dari sektor spiritual, mental spiritual, kami mengajak para sahabat, para teman-teman pengurus bahwa ikhtiar di dalam mensukseskan program itu tidak cukup dengan fisik, hablum minannas, tapi penting juga hablum minallah, spiritualnya. Nah, dengan demikian tetap dengan mengedepankan spiritual kita tidak lupa tentang Tuhan, tentang Allah. Dari mana gitu asal-usul kita ya. Bahkan gedung Erla Charity itu sendiri diperoleh salah satunya ikhtiarnya kami berbulan-bulan memohon kepada Allah di sepertiga malam. Jadi menggunakan jalur langit. Jalur langit langsung gitu. Kami sebenarnya sangat yakin bahwa ayat-ayat Al-Quran sangat jelas. Siapa saja hambanya yang memohon di sepertiga malam, insya Allah akan Allah kabul dan akan dibantu oleh seperangkat yang Allah punya di alam semesta ini. Gitu. Itu dari spiritual. Dan untuk generasi muda juga kami adakan bimbingan spiritual. Jadi setiap bulan ada kajian-kajian keislaman, kajian-kajian yang sifatnya mengedukasi baik di bidang keagamaan, hukum, di bidang manajerial, di bidang apa saja. Itu dari sektor sivitas ya, dari sivitasnya. Kemudian
Kalau berbicara tentang bagaimana cara menaikkan indeks pembangunan manusia untuk penerima manfaat nih, untuk penerima manfaat, bahwa kami dalam menjalankan ya proses pembinaan dan pendidikan terhadap anak-anak yatim ini, kami punya satu konsep boarding atau diasramakan. Diasramakan. Jadi lebih kurang ya mungkin hitungannya puluhan ya. Semenjak tahun 2010 sampai sekarang itu program asrama ini udah 60 lebih, udah berjalan. Di asrama itu dalam rangka menaikkan indeks pembangunan manusia, itu ada pendidikan formal dan non formal. Memang untuk formal ya sekolahnya di luar asrama. Tapi pendidikan non formalnya anak-anak itu kami bina mental spiritualnya, pendidikan seni budaya, bahasa Inggris, IT, apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak. Sampai ke olahraga, taekwondo dan lain-lain. Sampai dibimbing sampai tingkat perkuliahan. Itu dalam rangka menaikkan indeks pembangunan manusia. Ini harapannya jangan sampai keluar dari asrama setelah kuliah nganggur. Nggak punya kapasitas, budget, nggak punya kualitas, kompetensi, dan juga tadi menjawab bagaimana menghadapi 2045 dalam suksesi meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kami dalam rangka menyatukan para binaan di seluruh Indonesia ini, yayasan punya program nih Mas Dani. Itu tadi tuh yang sempat disinggung di awal, yaitu Pusat Pendidikan dan Latihan Yatim Duafa. Dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, jangan sampai anak-anak yatim duafa ini kehilangan hak sebagai anak, hak di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ini kami programkan seperti itu, sehingga menjawab 2045 itu, Indonesia Emas 2045 itu, anak-anak binaan itu sudah siap bastotan ilmi iya gitu, sudah siap terjun ke masyarakat dengan dibekali oleh tadi kualitas dan keterampilan sebagai entrepreneur. Tapi ini masih dalam program. Jadi nama programnya tadi Yatimpreneur Academy. Oh, Yatimpreneur Academy. Iya, insya Allah nanti akan dilaksanakan di Kuningan, Jawa Barat. Untuk mengawalinya? Ya. Oke. Jadi nanti yatim-yatim dibina di sana. Harapannya keluar dari Pusdiklat tadi, itu mereka sudah siap kerja, siap membantu pemerintah dalam sektor apa saja. Jadi ibaratnya seperti ruang inkubasi gitu Pak ya? Ya, betul. Seperti BLK atau Balai Latihan Kerja buat mereka ya? Ya, bahasa sederhananya BLK ya. BLK ya, Balai Latihan Kerja. Ya memang menarik Pak, tadi yang dibahas Pak Erin, bahwa memang sudah selaras Pak ya. Tadi yang saya sampaikan juga bahwa bukan hanya soal pendidikan tapi juga mental. Ternyata sudah diasah. Dan mentalnya sudah mental spiritual. Jadi mereka sudah paket komplit nih, insya Allah keluar dari rahmatan alamin. Ya, gitu harapannya begitu. Oke. Untuk program asrama tadi Bapak sempat singgung, ya bahwa ternyata Yayasan Rahmatan Alamin itu sudah punya beberapa lokal asrama atau tempat bernaung ya anak-anak. Itu juga menurut saya selaras dengan program pemerintah ke depan. Ya, bagaimana dengan adanya program MBZ, ini MBG, makan bergizi gratis, pemerintah juga concern di sektor pendidikan, ingin membangun sekolah-sekolah yang boarding school, yang satu terpadu, ya, yang konsepnya terpadu di wilayah bukan hanya sekolah tapi juga asrama. Nah, boleh diinfokan kepada kami Pak, di mana asrama yatim Erla Global Charity itu sendiri Pak? Ya baik Mas Dani, jadi tadi disinggung tentang program pemerintah MBG ya, makan bergizi gratis yang lagi hit sekarang. Betul sekali. Ya sepengetahuan saya yang lagi hit di pemerintah itu kan ketahanan pangan. Dan MBG. Ketahanan pangan itu outputnya sekarang pemerintah sudah mendirikan koperasi di setiap kelurahan. Betul. Koperasi merah putih.
Kemudian yang kedua, makan bergizi gratis. Ini saya sampaikan bahwa sebenarnya Erlajat Charity sudah mendahului program, tapi Ketahanan mungkin pangan. bergizinya harus di tanda kutip ya. Oke. Makan gratis untuk yatim duafa. Oke, gitu ya. ya. Tapi insya Allah bergizi, Mas Bergizi. Jani ya. Jadi pada dasarnya kami sudah bertahun-tahun ini mensuplai semua kebutuhan anak-anak yatim duafa, khususnya yang di asrama. Karena kami punya 4 asrama ya, 4 asrama. Jadi ada yang di Pondok Kelapa, ya, ada yang di Cibubur, Jonggol, dan sebelum ada perubahan 2025 ini di Bintara Jaya, Oke. ya, di Bekasi. Cuman di tahun 2025 ini akan difokuskan di 3 asrama. Jadi untuk asrama putra akan difokuskan di Jonggol, Bogor. Di Jonggol, Bogor. Ya, Oke. untuk asrama putri di Pondok Kelapa di Sekretariatan Pusat Oke. dan di Cibubur. Ya, kalau jumlah orangnya memang masih terbatas. Kalau secara kapasitas ya di Pondok Kelapa itu 8 orang, di Jonggol itu 10 orang, di Cibubur 10 orang. Ya, supaya tadi tuh, supaya semua binaan yayasan itu bisa terakomodir, sebenarnya tadi Pusdiklat. Pusdiklat. Karena di Pusdiklat atau Yatim Trainer Academy ini akan menampung lebih kurang secara kapasitas gedung itu 500 nampung untuk acara-acara besar. Oh. Jadi bukan hanya tempat pendidikan yatim duafa, tapi boarding juga di sana. Jadi istilahnya program pembangunan pesantren entrepreneur untuk yatim duafa. Untuk menjawab tadi ya indeks pembangunan manusia. Tadi kembali kepada bagaimana ikut berperan serta dalam program makan bergizi gratis. Ya tentunya kami khususnya di asrama udah setiap hari dari A sampai Z. Ya makannya, pendidikannya, kesehatannya, Iya, betul. itu kami salurkan, kami prioritaskan. Kemudian untuk berkaitan dengan bagaimana tadi ketahanan pangan yang memang sekarang lagi hits juga disuarakan oleh pemerintah, tentu kami ingin konsen di program pertaniannya, gitu. Di program pertanian karena baitan pangan kan, program pertanian dari mulai masa tanam sampai panen dan hasil panennya dikembalikan lagi untuk anak-anak yatim duafa atau penerima manfaat, baik yatim duafa maupun masyarakat prasejahtera. Jadi tadi berbicara MBG, kami sudah melakukannya, menjalankannya. Bicara ketahanan pangan untuk ruang lingkup yayasan ya, ruang lingkup yang kecil, kami selama ini sudah berbuat sesuatu. Tapi kedepannya ingin lebih besar lagi. Karena barangkali kan wakaf pertanian Erlajat itu kan di daerah Karawang. Itu di daerah Karawang ya. Kemudian nanti bisa dikolaborasikan dengan pemerintah setempat. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan atau mungkin apa sih langkah-langkah yang bisa diambil oleh kami di yayasan ini ya. Gitu. Menarik Pak Erin. Jadi Erlajat itu memang sudah gayung bersambut ya. Ya. Jadi kayak sudah punya cenayang. Apa yang ingin dijalankan pemerintah itu memang sudah berjalan sebelumnya. Dan memang selalu selaras gitu ya. Program MBG yang memang menjadi program unggulan Pak Prabowo sendiri selaku Presiden RI. Juga ketahanan pangan yang di bawahnya banyak turunannya, ada ketahanan air, ketahanan energi. Betul. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi gayung bersambut juga nantinya SDM-SDM yang ada di Erlajat itu bisa ikut berdikari juga ya Pak ya. Oke Pak Erin, tadi beberapa kali Pak Erin itu dalam jawaban sering mention Pusdiklat atau biasa kita kenal itu Balai Latihan Kerja atau BLK. Memang Pusdiklatnya itu sendiri dari Erla Global Charity ingin di launching kapan dan target kedepannya mau seperti apa Pak Erin? Ya baik. Jadi gini Mas Dani, kalau bicara launching ya, sebenarnya ini sudah di launching program Pusdiklat
Oke. pada bulan Januari 2022. Sudah 3 tahun berarti, Pak? Iya. Wah, alhamdulillah. Ya. Adapun dalam progresnya, ya kami berprogres. Iya. Dari mulai Katenville, pemerataan lahan, kemudian perawatan, dan lain-lain lah yang bisa kami perbuat. Tentu program Pusdiklat ini itu program perpaduan antara sosial dan ekonomi. Sosial, ekonomi, dan pendidikan. Paling nggak tiga bidang. Sosial tentu di sana nanti ya, ketika sudah jadi, itu seluruh yatim duafa binaan akan diasramakan dan akan dilatih menjadi entrepreneur atau wirausaha. Yang nanti narasumbernya bisa dari internal yayasan itu sendiri, iya. bisa melibatkan pihak luar, baik swasta maupun pemerintah, gitu. Kemudian dari ekonominya apa? Ya. Jadi kalau Mas Dani dan para donatur dan masyarakat yang sudah melihat live pada 2022 ya, Iya. itu sudah diputar tuh miniaturnya atau desain bangunannya. Kalau di desain bangunan itu akan terlihat di situ ya lumayan megah kalau sudah jadi. Tapi mimpi besarnya itu. Alhamdulillah. Kalau secara RAB itu 2022 itu sudah dibuat RAB itu 20 miliar. Wow. Sampai jadi. Iya. Sampai jadi ya. Sudah termasuk lingkungannya ya. Ya, jadi di sana kalau ekonomi itu sebenarnya subsidi silang. Karena di sana nanti ada aula berkapasitas lebih kurang 500 orang. Aula ini menjadi aula serbaguna. Bisa untuk kegiatan diklat, bisa disewakan untuk acara-acara kantor, wedding, pokoknya acara-acara yang sifatnya banyak gitu ya. Artinya ya dari sewa itulah, dari hasil sewa itulah akan diolah kembali untuk kegiatan sosial. Tadi mensubsidi semua kebutuhan yang di asrama. Karena kan nanti sistemnya boarding. Iya. Atau pesantren entrepreneur. Penunjang aja Pak ya? Iya, Ada jadi nanti penunjang. dari sana. Di samping dari donasi para donatur, juga nanti dari sektor ekonomi melalui segmen pariwisata. Karena kan Kuningan dalam hal ini kan lagi hits ya di sektor pariwisata natural, alam betul. wisata alam ya, Wisata lagi viral nih, lagi banyak yang viral di Kuningan. Ya, nanti di sana itu kami juga akan menyediakan penginapan untuk tamu-tamu khusus atau umum disewa-sewakan. Karena view-nya lumayan di sana bagus. Dan untuk menunjang ekonomi juga di samping sewa aula, nanti di Pusdiklat itu sendiri akan dibangun food court atau pusat jajanan atau kafe mungkin kalau sekarang. Iya. Supaya hasil daripada tata kelola usaha tadi akan menjadi mensubsidi program-program sosial yang ada di sana. Jadi intinya Pusdiklat itu akan dijadikan program peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena lebih spesifik lagi di dalam satu gedung. Kalau sekarang kan asrama hanya paling baru puluhan ya. Iya, betul. Tapi kalau di sana bisa ratusan. Wow. Jadi nanti kalau binaan-binaan yatim duafa di seluruh Indonesia mudah-mudahan bersedia akan dilokalisir dalam satu asrama, akan dibina. Ya tentu itu akan diselektif lulusan-lulusan SMA ya, yang siap menjadi wirausaha. Wirausaha ya. Gambaran umumnya seperti itu. Oke. Kalau bicara kapan selesainya, ya kembali kepada Dukungan para donatur. ya kepada para donatur, kepada para kolaborator gitu ya. Betul. Ya tapi kami optimis bahwa program ini insya Allah didukung oleh semua pihak dan berharap juga kepada Bapak Ibu donatur dalam kesempatan podcast ini ya Mas Dani. Iya. Pusdiklat ini dalam rangka mensetarakan hak hidup, hak standar anak-anak yatim duafa. Mereka sudah kehilangan keluarganya, orang tuanya,
bisa ayahnya, banyak ayahnya, ada juga ibunya. Tapi jangan sampai mereka kehilangan hak hidupnya, ya. hak standar hidupnya, yaitu hak pendidikan, kesehatan, yang dibilang sandang, pangan, papan, perumahan. Kalau dibilang perlu kita siapkan perumahan yatim duafa gitu kan. Siapa tahu nanti ada pengusaha properti yang tertarik untuk yang siap memfasilitasi gitu kan. Nah, jadi supaya apa? Jangan sampai yatim duafa itu nasibnya terbengkalai. Karena mereka itu tidak punya niat kehilangan keluarga. Karena sudah takdir, ya kita lah sebagai orang tua. Karena kami anggap semua yang ada di yayasan ya, menganggap anak-anak yatim ini anak kita juga. Secara, ya mungkin bukan secara biologis ya, tapi secara ideologis, secara organisasi. Tidak dibeda-bedakan. Dari pendidikannya, makannya, minumnya, semua kita. Tapi tentu sekarang ruang lingkupnya masih kecil. Iya. Gitu. Kapasitasnya Pak ya. Iya, karena kami aja dari program asrama nih 2010 sampai sekarang baru 60-an. Karena kapasitasnya kecil. Mesti ngebut. Tapi yang salut, jangan salah Mas Dani, ada yang sudah S2. Wow. Binaan dari yayasan. Erlazet. Iya, ada yang S2. Ada yang sedang dan ada yang sudah S2. Itu ada program binaannya ya. Gitu. Bisa dikulik lagi nanti. Ini semakin menarik ini pembahasan kita Pak. Dan tadi juga menyinggung tentang rencana Pusdiklat, pengembangannya dan lain-lainnya. Memang ini sekaligus mengajak ya masyarakat di luar sana, terutama para donatur yang selama ini sudah mensupport Erla Global Charity ini untuk terus mendukung hingga kalau boleh dibilang mercusuar programnya Erla Global Charity Pak ya, Pusdiklat itu nantinya. Betul. Karena memang ini akan menjadi komunitas yang besar, komunal yang besar di sana, baik secara pendidikan maupun asramanya nanti itu sendiri. Betul. Oke Pak, kita membahas beberapa isu tadi di depan. Ada isu tentang generasi emas, Indonesia emas, dan juga indeks pembangunan manusia. Terus juga saya mau menanyakan ke Bapak, bagaimana pandangan Bapak itu tentang ketahanan pangan. Tapi spesifiknya Pak, tantangan yang hari ini dialami kita selaku manusia nih di atas muka bumi ini, yaitu adalah perubahan iklim. Maka perubahan iklim ini pasti akan mempengaruhi tadi soal suplai pangan itu sendiri, ya Pak ya. Menurut Pak Erin, bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya ketahanan pangan dari kacamata lembaga sosial? Itu seperti apa? Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi pertama, Erlazet Charity punya 2 program masterpiece. Yang pertama adalah program ketahanan pangan. Yang implementasinya kami buka program wakaf pertanian. Jadi tadi masterpiece yang pertama adalah wakaf pertanian di Karawang, yang saat ini baru lebih kurang 3 hektar. Yang kedua, menjawab indeks pembangunan manusia. Yaitu yang kedua, masterpiece kedua, pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Yatim Duafa atau BLK tadi. Tadi yang tadi dijelaskan, yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi pertama, saya sangat mengapresiasi Presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto, mengembalikan kembali kejayaan ketahanan pangan di era Presiden sebelumnya. Sempat jaya dulu kan. Ada lumbung padi, lumbung beras itu ya. Kami salah satu praktisi sosial sangat mengapresiasi Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menggulirkan program ini kembali menjadi program prioritas pemerintah atau program strategi prioritas, program nasional bahkan ya, program strategi nasional. Ya, implementasi yang sudah kami terapkan di Erla Global Charity atau Erlazet Charity ini, bahwa sudah 5 tahun lebih kami mengelola lahan pertanian sebagai bentuk program ketahanan pangan nasional dalam ruang lingkup yang kecil. Seperti diketahui, Karawang itu punya aset pertanian yang sangat luas. Walaupun sekarang sudah bergeser ke properti.
dan bahkan bukan orang penduduk asli Yang menggarap itu. yang menggarap. Iya. Yang menggarap penduduk asli, tapi yang memiliki di luar Justru orang Karawang. luar Karawang. Iya, iya. Ya, kami hadir di Karawang sebenarnya bukan hanya program ketahanan pangan, tapi bagaimana aset pertanian masyarakat Karawang bisa dikelola oleh masyarakat Karawang itu sendiri. Oh, oke. Yang menjadi fasilitator ya yayasan. Ya, kami selama ini di dalam mengolah lahan petani Karawang itu melibatkan para masyarakat prasejahtera yang selama ini menjadi binaan yayasan, gitu. Jadi salah satunya itu. Jadi program pemerintah itu sangat kami dukung, dan walaupun baru 3 hektar Mas Dani, tapi kami sudah memulai sejak 5 tahun terakhir bahkan lebih. Ya, adapun hasil pertanian dari pengelolaan lahan pertanian Karawang yang 3 hektar. 3 hektar itu ya baru menghasilkan beras yang belum banyak, gitu. Tapi udah tontonan lah. Masya Allah. Ya cukuplah untuk memberikan satu kontribusi menyalurkan kepada anak yatim dan para duafa atau masyarakat prasejahtera. Ya mudah-mudahan kami juga berharap pemerintah dalam hal ini masyarakat setempat di Kabupaten Karawang bisa memberikan perhatian khusus terhadap program wakaf pertanian yayasan kami sehingga bisa disupport oleh pemerintah. Oke. Karena kami terus terang punya keterbatasan anggaran untuk produksi dan lain-lain. Itu dari menjawab program ketahanan pangan yang sekarang digulirkan oleh pemerintah. Kami punya program yang sama dan program ini sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan bergulirnya kembali program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, tentu ini gayung bersambut. Begitu juga berkaitan dengan indeks pembangunan manusia, supaya 2045 menjadi generasi emas bukan generasi cemas. Kami sudah mempersiapkan programnya, yaitu Pusdiklat. Semoga sebelum 2045 sudah jadi tuh Pusdiklat. Itu kejauhan ya. Ya mudah-mudahan kalau Allah berkehendak, kun fayakun, semua dimudahkan. Sebelum 2030 jadi. Sudah jadi. Sehingga menghadapi tadi bonus demografi 2030 sampai 2045 sudah siap. Pengangguran tidak ada di Sivitas Erlazet Charity. Itu harapannya. Oke. Ya. Luar biasa nih. Memang ini juga mungkin bukan hanya ajakan kepada masyarakat, Pak ya. Mungkin juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Bisa. Jadi pemerintah mungkin jika punya program yang bisa bersinergi atau kolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial yang memang mandiri, yang mungkin swadaya masyarakat seperti Erla Global Charity bisa dilibatkan, terutama dalam mendukung ketahanan pangan ini, betul. Dan mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan, gitu Pak ya. Dan MBG. Betul sekali. Mungkin ada lahan yang bisa dimanfaatkan plus bibit dan pupuknya gitu Pak ya. Ya betul. Oke, Pak Erin, tadi sudah hampir 1 jam. Ini kita membahas banyak banget isu dari cerita tentang bagaimana perubahan Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur menjadi Erla Global Charity. Di dalamnya pun dijelaskan Pak Erin tentang branding produk yang bernama Erla Charity itu sendiri, Pak ya. Betul. Nah, apa Pak kira-kira closing statement atau kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan juga donatur di luar sana? Ya baik, closing statement kami mewakili pengurus lembaga Erla Global Charity dengan perubahan nama dari Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur menjadi Yayasan Erla Global Charity. Harapannya ke depan lembaga kami lebih mengglobal lagi, lebih mendunia, karena target kami di tahun 2025 itu segmentasinya bukan hanya nasional tapi internasional, sesuai dengan namanya global, artinya mendunia. Kemudian harapan kami juga untuk Bapak Ibu donatur
eh, tetap bersinergi dengan kami, berkolaborasi dengan kami, terintegrasi, dan harapannya semua media sosial yang kami punya bisa diakses oleh Bapak Ibu semua atau masyarakat pada umumnya. Karena sebagai bentuk laporan kami kepada Bapak Ibu donatur melalui media sosial yang kami miliki. Kemudian kami sampaikan juga bahwa dari semua ini, dari tahun 2005 sampai saat ini 2025, yayasan bisa seperti ini karena sebuah kebersamaan. Berkumpul dari semua akademisi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ideologi yang berbeda, tapi bersatu dalam satu lembaga Erlazet Charity. Kami mengutip dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR Muslim menyampaikan ruh-ruh itu bagai pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka akan bersatu. Dan yang saling merasa asing di antara mereka maka akan berpisah. Artinya hadis ini memberikan satu penjelasan sekaligus validasi bahwa apa yang kami lakukan tentang arti sebuah kebersamaan, arti sebuah kebersatuan sangat relevan dengan hadis itu. Dan inilah yang kami lakukan. Kebersamaan akan menumbuhkan persatuan. Persatuan akan menumbuhkan kekuatan. Itu barangkali statement yang bisa disampaikan. Oke, luar biasa Pak Erin. Terima kasih buat closing statementnya. Menarik sekali dari apa yang sudah disampaikan, dipaparkan tadi, bahwa banyak pesan ya Pak ya, yang ingin disampaikan kepada masyarakat, utamanya untuk para donatur di luar sana. Oke, sahabat Erlazet, ternyata seru banget ya cerita di balik alasan kenapa Pak Erin beserta tim secara yakin untuk melakukan perubahan di Erla Global Charity. Bukan hanya secara nama, namun visi serta program-programnya, yaitu untuk membangun yayasan ini dapat semakin dikenal dan diterima seluruh kalangan dan pastinya memberi manfaat tanpa batas usia, agama maupun wilayah. Seperti rencana awal didirikan yayasan ini, yaitu menebar banyak rahmat dan manfaat bagi seluruh alam. Luar biasa, nggak terasa sudah 60 menit kita ngobrol Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol di sini. Saatnya kita undur diri. Buat sahabat Erlazet, jangan lupa klik tombol loncengnya biar terus dapat update-update terkait kegiatan Erla Global Charity. Dan follow, like, and subscribe channelnya buat yang belum ya. Salam sehat, salam berbagi, rela berbagi, tebar kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.